Kita bahas bersama Mas Boyamin Saiman, Koordinator MAKI. Mas Boyamin, selamat sore. Sore Stephanie dan seluruh pemirsa. Iya, Mas Boyamin, ini kan pernyataan dari Kadif Hub Interpolri bahwa Harun Masiku ini ternyata selama ini ada di dalam negeri. Tapi nyatanya sejak awal Januari 2020 ia masih buron. Menurut Anda, ini mengindikasikan apa, Mas Boyamin? Ini terus terang aja menjadi gimmick dan didaur ulang ketika masyarakat jengkel menanyakan. Selalu ada beberapa jawaban yang sejak dulu bahwa buron sedang kita cari dan biasanya tidak tidur nyenyak dan sebagainya. Ya, selalu daur ulang gimmick-gimmick begini gitu. Karena apa? Saya pikir itu pemahaman di Indonesia itu adalah hal yang baru misalnya. Karena data terbaru sebulan yang lalu masuk Indonesia gitu. Ternyata enggak, ya tahun 2020 juga gitu. Jadi ya artinya kan berarti tidak ada yang data yang baru bahwa dia pernah keluar terus kemudian pernah masuk. Kan itu berarti kan yang dulu dikatakan habis istilahnya OTT di sekitar PT IKA itu dikejar, tidak ketangkep. Terus pimpinan KPK waktu itu ngomong karena dia kabur ke luar negeri. Setelah baru kemudian majalah Tempo mengungkap ada CCTV, baru diomongkan, oh ya masuk dalam negeri, gitu. Tapi nggak ditangkap. Dan saya sejak awal itu kan keberadaannya tidak di Indonesia, gitu. Nah, keberadaannya di mana? Ya, habis itu kan bisa aja menyelundup lagi. Ke Malaysia itu gampang kok, TKI aja gampang menyelundup ke sana gitu. Apalagi juga ada beberapa opsi yang lain, kan? Seperti kemarin itu saya kira itu data yang komplit disampaikan Pak Krisnamurti, ternyata hanya analisa. Bisa aja ganti nama, ganti identitas gitu. Saya pikir sekarang dia ganti identitas dan berada di Kamboja misalnya, seperti yang sebelumnya. Jadi bolak-balik itu aja, saya melihatnya memang tidak ada keseriusan untuk menangkap gitu. Jadi ya akan selalu ada gimmick-gimmick begini kalau itu rangkaiannya dengan KPK. Tapi saya masih berharap pada posisi tertentu ini nanti kalau Mabes Polri memang sudah turun tangan, itu kadang-kadang biasanya sudah diketahui atau bahkan sudah ditangkap. Nah, untuk sesuatu yang menyampaikan itu kemudian seakan-akan dikisi-kisi lah pada media dan kepada masyarakat. Terus baru kemudian seminggu kemudian sudah ditangkap sebenarnya, gitu. Baru dirilis penangkapannya. Saya masih berhusnudon kepada Mabes Polri bahwa sebenarnya yang bersangkutan sudah ditangkap. Gitu. Kalau memang ini sesuatu yang serius, gitu. Itu Stephanie. Iya, tapi menurut Anda, Mas Boyamin, berarti apakah APH, aparat penegak hukum ini perlu, termasuk KPK, mengevaluasi mekanisme termasuk koordinasi antar APH dalam membekuk siapapun yang masuk dalam DPO? Iya, kan sebenarnya gini, kalau ada kemauan, termasuk orang luar negeri atau pemerintahan luar negeri, itu akan respon. Karena apa? Melihat kita serius atau enggak. Seringkali kita itu tidak dihargai di luar negeri untuk nangkap buron. Karena ternyata kita tidak serius gitu, bahwa pernah zaman kasus BLBI itu bahkan hanya komoditas gitu. Jadi pemerintahan luar negeri itu kemudian ya tidak mau memulangkan, menanggapi aja nggak mau karena dianggap tidak serius gitu. Nah, evaluasi paling awal itu adalah bahwa kita serius. Serius itu dari mana? Ya koordinasi gitu. Tanya buron red notice saja ternyata belum. Kan itu sesuatu yang memang tidak serius. Jadi bagaimana kita berharap bantuan dari pemerintah luar negeri untuk membantu menangkap buron kalau kita sendiri tidak serius. Tunjukkan dong pertama kali serius, koordinasi yang baik, tidak lempar-lemparan begini gitu. Ternyata data yang dibuka kemarin menurut saya itu data lama gitu. Nah, berarti kan keseriusannya di mana gitu. Jadi dengan tidak serius itu maka ya pemerintah di luar negeri kalau toh dia di luar negeri ya nggak akan ketangkep. Dan ketika kita serius misalnya seperti dalam kasus yang terakhir misalnya Kejaksaan Agung terkait dengan Surya Darmadi, buron oleh KPK lama nggak jelas-jelas. Ketika Kejaksaan Agung serius menangani kasus sawit, kebun dan segala macam kerugiannya dengan kerugian yang jelas pasti dan bagaimana aturan hukumnya segala macam, kemudian pulang. Nah, pulang itu dipulangkan oleh pemerintahan yang di luar negeri, itu pasti ada sahamnya. Gitu. Jadi, sepanjang kita serius pasti akan kemudian dibantu. Kalau tidak dibantu artinya dibalik, kita tidak serius. Itu. Ketidakseriusan yang menurut Anda membuat seorang Harun Masiku ini sulit dibekuk, Mas Boyamin, karena kalau kita bandingkan dengan pelaku tindak pidana lain, tampaknya tidak butuh waktu lama untuk kemudian menemukan tempat persembunyiannya. Ada apa menurut Anda? Iya, seperti misalnya dulu Nazarudin di Kolombia aja bisa ketangkep karena serius pemerintahan saat itu. Nah, kalau saya nggak ketangkep-tangkep ya memang karena tidak serius, tidak mampunya itu bukan karena hebatnya Harun Masiku, tapi tidak mampunya itu karena tidak mau gitu. Jadi hanya itu aja, bukan sesuatu. Karena apa?
Kalau zaman Orde Baru aja siapapun yang namanya oposisi yang memberontak dalam tanda kutip dan bersembunyi ketangkep. Ya karena Budiman Sujatmiko dan kawan-kawan waktu itu. Atau yang sekarang-sekarang istilahnya teroris, sembunyi kayak apapun itu masih bisa ditangkap. Gitu. Jadi kalau KPK serius benar-benar dan kemudian tidak membuat narasi-narasi yang seakan-akan hanya sekedar bisa supaya dianggap bekerja, ya semua akan serius. Misalnya libatkan Densus 88 dengan serius, atau Badan Intelijen Strategis BAIS misalnya, gitu. Karena BAIS itu punya jaringan kemanapun. Jadi sebenarnya banyak orang yang sembunyi di pulau aja ketahuan kok. Jadi apalagi ini seorang Harun Masiku. Gitu. Jadi sebenarnya sekali lagi kata apa yang hendak saya sampaikan, tidak mampunya itu karena tidak mau. Itu aja, selesai. Oke, tapi tadi Mas Boyamin mengatakan diharapkan ini hanya gimmick yang sebenarnya sudah ditangkap. Tapi kalau menurut peneliti ICW Kurnia Ramadana meyakini KPK tidak akan menangkap Harun Masiku jelang tahun politik. Saya bacakan selengkapnya kutipannya ini. ICW meyakini dalam tahun politik seperti saat ini KPK tak akan mau menaruh perhatian serius untuk mencari keberadaan Harun. Apakah Anda sepakat atau punya pandangan lain, Mas Boyamin? Super sepakat. Jangan-jangan bahkan Harun Masiku lewat depan kantor KPK aja pura-pura tidak tahu begitu malahan. Karena memang tidak ada keinginan untuk menangkap gitu. Maka kan gampang menilainya dari statement-statement yang sifatnya gimmick dan naratif itu gitu loh. Jadi saya khawatir juga bahkan Harun Masiku bisa aja pernah ngopi kalau masih hidup loh ya, gitu di depan gedung KPK kira-kira gitu. Oke, kita tunggu nanti keseriusan untuk menangkap Harun Masiku. Terima kasih Mas Boyamin sudah bergabung bersama Berita Satu Utama.